yang tidak hadir? Nisa. Kenapa Nisa? Sakit. Selain Nisa hadir semua kan? Hadir. Kita doakan ya, semoga Nisa cepat sembuh dan bisa belajar bersama kita lagi. Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan ekonomi. Apa kalian tahu berapa tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Siapa yang tahu? Saya. Berapa? 5,17%. Iya betul. Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 5,17%. Apakah menurut kalian angka 5,17% itu dapat dibilang tinggi? Jika kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang lainnya, kira-kira di Indonesia tingkat keberapa ya? Ada yang tahu? Enggak. Oh, oke. Ibu gambarkan 10 tabel negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yang dikutip dari laman ekonomi.com.unpas. Nah, kita bisa lihat kalau Indonesia di peringkat ketiga ya. Sementara di atas Indonesia ada Filipina dengan pertumbuhan ekonomi 5,3%. Yang paling atas India. India pertumbuhan ekonominya 6,5%. Wah, jadi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dibilang tinggi dan berkembang ya. Tapi apa pertumbuhan ekonomi itu? Ada yang tahu apa pertumbuhan ekonomi? Nah, di topik sebelumnya tadi kita sudah mempelajari tentang pendapatan nasional kan. Nah, di dalam pendapatan nasional ini ada GDP atau Gross Domestic Product. GDP ternyata dapat dibandingkan dari satu tahun ke tahun berikutnya loh. Nantinya dari perbandingan ini akan muncul yang namanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini mengukur perkembangan perekonomian di suatu negara. Saat ini pemerintah sedang mendorong masyarakatnya untuk menjadi seorang pengusaha yang mana nantinya mereka dapat menghasilkan menjual barang dan jasa. Pemerintah melakukan ini agar bertujuan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dapat meningkat. Apa ya yang terjadi jika produksi barang dan jasa meningkat? Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan jumlah produksi barang dan jasa atau peningkatan pendapatan nasional. Selain itu, kemajuan teknologi juga menjadi yang berkaitan dengan meningkatnya jumlah barang dan jasa. Karena peningkatan jumlah produksi barang dan jasa berdasarkan kemajuan teknologi, jika jumlah produksi barang dan jasa mengalami penurunan, maka yang terjadi bukan pertumbuhan ekonomi, tapi malah justru kemunduran ekonomi. Selain pengertian tadi, secara sederhana pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai perubahan perekonomian suatu negara secara terus-menerus menuju keadaan yang lebih baik atau meningkat dari periode sebelumnya.
berdasarkan beberapa indikatornya. Yang pertama, kenaikan pendapatan nasional. Yang kedua, kenaikan pendapatan per kapita. Yang ketiga, kenaikan kesempatan kerja. Yang keempat, berkurangnya tingkat kemiskinan. Ini beberapa indikator ya anak-anak. Apapun pengertian dari definisi pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat melalui perbandingan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Nah, dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga membuat perencanaan mengenai penerimaan negara. Lalu, jika pertumbuhan ekonominya kurang baik, ini bisa menjadi landasan untuk menerima bantuan dari Bank Dunia atau negara lain. Lalu, bagaimana teman-teman mengukur laju pertumbuhan ekonomi? Nah, apakah pembangunan ekonomi sama dengan pengertian pertumbuhan ekonomi? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Walaupun sering disamakan, tapi sebenarnya kedua hal itu berbeda. Terus apa ya perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi? Nah, kalau pertumbuhan ekonomi hanya mengukur peningkatan PDB, sedangkan pembangunan ekonomi tidak hanya melihat peningkatan PDB-nya aja, tetapi melihat apakah masyarakat terpengaruh atau tidak dari pembangunan ekonomi. Maksudnya adalah jika kesejahteraan masyarakat di suatu negara meningkat, maka bisa dikatakan pembangunan ekonomi di suatu negara berhasil. Jadi, jika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi dengan persentase tinggi, belum tentu masyarakatnya sejahtera. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dengan pembangunan ekonomi, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat ke arah yang lebih baik. Ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi harus dapat mensejahterakan masyarakatnya. Di setiap wilayah bukan segelintir kelompok atau orang aja. Kesejahteraan seluruh kelompok masyarakat diukur melalui beberapa indikator, yaitu ada 4 indikator ya anak-anak. Yang pertama, angka harapan hidup yang meningkat. Yang kedua, standar pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, angka melek huruf yang tinggi. Yang keempat, pendapatan per kapita bertambah. Jika indikator tadi dapat menyentuh seluruh masyarakat dan membuat masyarakat lebih sejahtera dan makmur, maka baru bisa dikatakan pembangunan ekonomi berjalan dengan baik. Jadi jelas berbeda ya anak-anak. Kalau suatu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi, belum tentu pembangunan ekonomi berhasil. Agar kalian lebih mudah memahami, Ibu akan menyebutkan satu persatu perbedaan dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, keberhasilan bersifat kuantitatif, yaitu hanya dapat melihat dari kenaikan tingkat PDB
dan pendapatan nasionalnya aja, sedangkan pembangunan ekonomi keberhasilannya bersifat kualitatif, yaitu melihat apakah kenaikan tingkat PDB dan pendapatan nasionalnya ini sudah dilaksanakan oleh seluruh golongan masyarakat, dari mulai golongan atas, golongan menengah, dan juga golongan bawah. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pemerataan pendapatan masyarakat. Namun, pembangunan ekonomi memperhatikan pemerataan pendapatan, termasuk pemerataan pembangunan setiap wilayah. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi belum tentu dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, karena perlu dilihat dari persentase tingkat PDB dan pendapatan nasionalnya aja, karena dari persentase tersebut kita tidak tahu apakah seluruh masyarakatnya telah sejahtera atau hanya sebagian kelompok masyarakatnya aja yang menjadi sejahtera dan makmur. Namun pembangunan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, karena keberhasilan pembangunan ekonomi tidak dilihat dari persentase PDB dan pendapatan nasionalnya aja, tapi dari berbagai faktor seperti peningkatan infrastruktur yang merata. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai pembangunan ekonomi. Namun, pembangunan ekonomi sudah pasti disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Sampai sini ada yang belum paham? Ada, Bu. Apa? Yang di bagian perbedaan dari pembangunan ekonomi dengan perkembangan ekonomi tadi apa ya? Nah, kalau pertumbuhan ekonomi hanya mengukur peningkatan PDB, sedangkan pembangunan ekonomi tidak hanya melihat peningkatan PDB-nya aja, tetapi melihat apakah masyarakat terpengaruh atau tidak dari pertumbuhan ekonomi. Dinda, sudah paham? Ya. Baik, terima kasih. Di sini ada yang belum paham lagi? Siapa yang belum paham? Itu kenapa ya yang di belakang kok malah ngobrol? Baik, Ibu akan lanjutkan materi yang tadi. Nah, itu tadi dia perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Jadi sudah pasti ya. Jadi sudah paham ya, kalau suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi, belum tentu terjadi pembangunan ekonomi. Namun, jika suatu negara berhasil dalam melakukan pembangunan ekonomi, sudah pasti karena ada pertumbuhan ekonomi. Di sini ada teorinya ya, teori pertumbuhan ekonomi, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik. Ada 3 pendapat para ahli. Yang pertama, teori Adam Smith. Adam Smith melihat perekonomian di suatu negara akan mengalami pertumbuhan ekonomi jika ada pertambahan penduduk. Yang kedua, teori dari David Ricardo menyatakan pertambahan penduduk yang terlalu besar bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja dan membuat upah tenaga kerja menurun. Yang ketiga, teori Thomas Robert Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan membuat jumlah pangan yang tersedia menjadi terbatas. Jadi pada teori ekonomi klasik ini, pendapat para ahli mengkaitkannya dengan pertumbuhan penduduk, di mana Adam Smith menyatakan pertambahan penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun pernyataan ini bertentangan dengan David Ricardo dan Thomas Robert Malthus yang berpendapat bahwa pertambahan penduduk akan membuat perekonomian mengalami stagnan sehingga negara tidak mengalami pertumbuhan ekonomi. Teori ekonomi klasik ini berkembang dan diperluas lagi menjadi teori ekonomi neoklasik. Dalam teori ekonomi klasik ada 3 pendapat dari para ahli yang paling terkenal, yaitu yang pertama teori Harold Domar. Teori ini sebenarnya dijelaskan terpisah di mana dilakukan oleh Harold Domar terlebih dahulu dan kemudian barulah muncul teori Domar. Namun kedua teori ini memiliki teori yang sama pada intinya, maka dari itu kemudian bisa kita sebut sebagai teori Harold Domar. Teori ini mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari tingkat investasi yang dilakukan masyarakat di suatu negara, di mana semakin banyak investasi yang dilakukan suatu negara, maka perusahaan bisa mendapatkan modal lebih besar dari adanya investasi tadi.
dan perusahaan dapat memproduksi barang dan jasa lebih banyak lagi. Jika jumlah barang dan jasa yang dihasilkan semakin banyak, maka terjadilah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, teori Robert Solow menjelaskan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pertumbuhan modal. Itu kenapa ya yang belakang kau ribut terus? Pertumbuhan modal, yang kedua penduduk. Yang ketiga teknologi. Di mana jika pertumbuhan modal tinggi, maka modal yang digunakan untuk usia semakin banyak. Lalu pertumbuhan penduduk, jika pertumbuhan penduduk tinggi akan berdampak pada meningkatnya jumlah tenaga kerja. Pertumbuhan teknologi, jika pertumbuhan teknologi semakin pesat, maka teknologi yang digunakan akan semakin canggih. Jadi kesimpulan dari 3 faktor ini yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi meningkat, maka terjadi peningkatan hasil produksi dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat. Yang ketiga, teori Schumpeter menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dilihat dari inovasi pengusaha atau entrepreneur yang ada di suatu negara. Jika semakin banyak inovasi yang dilakukan oleh pengusaha dalam mengembangkan produk, maka akan semakin meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Itu tadi penjelasan teori ekonomi inovasi. Jadi ingat ya, kalau teori Harold Domar mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat investasi. Teori Robert Solow mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan modal, penduduk, dan teknologi. Teori Schumpeter mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan investasi pengusaha. Demikian materi yang bisa disampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya. Apakah kalian sudah paham dengan materi yang disampaikan? Sudah, Bu. Jika sudah, Ibu akan memberi pertanyaan dan yang bisa menjawab angkat tangan ya. Penggunaan mesin-mesin untuk produksi termasuk dalam contoh pertumbuhan atau pembangunan ekonomi. Saya, Bu. Ya, siapa? Pertumbuhan ekonomi karena penggunaan mesin dapat meningkatkan produksi. Iya, betul. Ibu akan memberikan satu pertanyaan lagi ya buat kalian. Peningkatan lembaga, alat, sistem, fasilitas, serta kualitas pendidikan masuk ke dalam pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya? Pembangunan ekonomi. Iya, betul. Berhubung waktunya sudah habis, Ibu akan memberikan tugas buat kalian ya. Sekarang kalian buka halaman 127. Dan itu kerjakan di rumah ya. Dikumpul minggu depan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi